Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salah seorang warga Papua mengatakan bahwa Bobon Santoso adalah konten kreator paling di Indonesia. Tentu bukan tanpa alasan teman-teman ya. Di sini saya akan tampilkan videonya agar teman-teman bisa mendengarkan secara seksama apa sih alasan kenapa Bobon Santoso dikatakan oleh orang Papua ini sebagai konten kreator paling. Dan silahkan Anda tinggalkan komentar di bawah apakah Anda setuju atau tidak teman-teman, atau silahkan utarakan pandangan Anda di kolom komentar. Karena sebelumnya kalau kita lihat ya, Bobon Santoso ini kan sudah membuat program Kuali Merah Putih di Papua teman-teman. Dia masak besar untuk warga Papua, dan di podcast dari Corbuzier dia tuh menangis dengan bangganya, menangis untuk warga Papua yang masih kelaparan, yang masih susah untuk makan, dan beliau ingin berjuang untuk Papua sampai-sampai menjual mobil Alphardnya untuk Papua teman-teman. Dan menurut Bobon, program makan siang gratis harus diprioritaskan untuk warga Papua yang ada di pelosok karena di sana sangat membutuhkan makan, karena di sana masih terjadi kelaparan teman-teman. Seperti apa videonya? Berikut videonya. Menurut saya konten kreator paling adalah kakak Bobon Santoso. Kakak Bobon Santoso tuh bikin apa, rela-rela jual mobil Alphard hanya untuk bikin konten masak-masak bersama warga Papua. Kakak Bobon Santoso tuh harusnya belajar dari pejabat Papua. Mereka kalau punya uang banyak, mereka habiskan di Jawa, beli rumah besar di Jawa, biar kalau dihitung hartanya tidak ketahuan. Kakak Bobon juga bikin apa, rela masak panas-panasan. Kakak Bobon pun nama tengah rela kah? Kakak Bobon tuh harusnya belajar dari pejabat Papua. Mereka kalau bertemu masyarakat, dari dalam mobil saja kasih keluar tangan. Kamu pas keluar tangan mau apa? Mau yoga? Kakak Bobon juga bikin apa, jalan ke distrik Kombut. Itu dari Merauke jauh. Dan perjalanannya rusak. Saya tahu karena saya tuh anak kampung sana. Jadi buat teman-teman yang punya ambeien, jangan coba-coba mau jalan ke distrik Kombut. Wow. Takutnya baru 1 kilo ambeien sudah jatuh. Dan buat kakak Bobon Santoso, respect bro. Wow. Ini kata orang Papua guys ya. Ya mungkin ini sedikit membuka pikiran kita ya, seperti apa kondisi di sana. Utamanya pejabatnya, mungkin dalam tanda kutip, mungkin nggak semua tapi ada beberapa teman-temannya. Dan ini pengakuan dari orang Papua langsung teman-teman. Dan ya seperti yang kita ketahui, Bobon Santoso memiliki program Kuali Merah Putih di Papua. Dan sudah 5 episode kalau tidak salah teman-temannya, beliau masak di sana. Dan kemarin waktu hadir di podcast dari Corbuzier, beliau menangis guys. Berikut videonya. Dan lu masak apa? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Iya, tahu di kalau ada kampung itu. di kampung itu nggak Di tahu kampung kalau itu. ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, mau senengnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gue taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut situ kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikira itu babi. Dan gue tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gue sedih. Maksudnya ya kalau misalnya Lu luar biasa sih. Lu. Bobon Santoso guys, rela mengorbankan hidupnya untuk Papua teman-teman, hartanya dan segala macam. faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya Sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua seperti ya gue apa lihat sendiri di Papua. Nangis lo Bobon lo guys. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi.
Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja dibatasi. sengaja dibatasi supaya Wah, teman-teman, ini Bung Bobon Santoso yang punya program Kuali Merah Putih ya, yang mungkin sudah berapa provinsi tuh yang dia tempatin, yang dia datangi di Papua, dan dia masak besar di sana untuk warga Papua, untuk warga lokal Papua, teman-teman. Dan dia melihat langsung kondisi Papua yang mungkin yang menurut beliau ya di podcast Deddy Corbuzier itu seperti Indonesia 50 tahun ke belakang, teman-teman. Dan sangat memprihatinkan memang, karena menurut Bobon di sana masih ada orang yang kelaparan, teman-teman, tidak punya uang untuk beli makan, masih menggunakan sistem barter, ada jembatan yang putus tapi belum diperbaiki sampai sekarang oleh pemerintah daerah maksudnya, teman-temannya. Dan di distrik-distrik dekat Merauke mereka malah barter atau bertransaksi ke Papua Nugini karena akses ke Indonesia atau akses ke kota itu jembatannya putus, teman-teman. Wah, ini luar biasa Bobon nih, sampai menjual mobil Alphardnya loh. Ini apa ya, teman-temannya, sangat luar biasa si Bobon Santoso ini. Dia mendedikasikan hidupnya, dirinya, hartanya untuk Indonesia, khususnya Papua, teman-teman. Luar biasa. Respect buat Bang Bobon Santoso. dan program makan siang gratis itu sangat tepat sasaran kalau misalnya di Papua dan dibutuhkan. Karena kelaparan setiap hari, anak-anak kelaparan setiap hari. Kita jangan ngomong di kota-kota. Kalau misalnya ada tokoh politik, artis semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota, mereka nggak pernah masuk ke pedalaman pelosok, itu sama aja omong kosong. Jadi mereka hanya menggambarkan kebahagiaan ilusi buat kita semua, seolah-olah Papua ini berkembang. Itu kebahagiaan ilusi. Coba suruh masuk ke pedalaman, perbatasan PNG, Papua Nugini, kita bakal ngeliat kelaparan setiap hari. Gini ya, di kota-kota itu ya mungkin aja ya. Di kota-kota yang ada di Papua itu, yang kaya-kaya, yang punya banyak duit itu rata-rata pendatang, bro, mungkin ya. Orang Jawa, orang Sulawesi, yang memang datang ke sana untuk mencari nafkah, untuk berdagang dan segala macam. Kalau untuk warga lokal di Papua sendiri mungkin tidak banyak, teman-teman ya. Tapi ya kalau ada orang teman-teman Papua di sini yang nonton, coba komen di bawah apakah saya benar atau saya salah, silahkan dikoreksi, dan saya terbuka dengan koreksi teman-teman semua ya. Pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, mau beli makan nggak ada, cuma punya sistem barter di sana. No. Ya, dan itu terjadi Om Ded. Barter ada di sana. Anak-anaknya petik ubi, singkong. Nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan, tukarnya kemana? Ke pos, pos tentara. Teman-teman kita TNI di pedalaman di pos itu luar biasa kerjanya. Selain mengamankan wilayah kita, ternyata mereka juga masuk sampai ke urusan perut. Luar biasa. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Iya, tahu di kalau ada kampung itu. di kampung itu nggak Di tahu kampung kalau itu. ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gue taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut situ kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Babi besar. Jadi dikirain itu babi. Nah, ini apa ya teman-teman ya, sangat ironi memang. Sepertinya sih program makan siang gratis Pak Prabowo nanti tuh dikhususkan untuk mungkin Papua dulu kali ya. Prioritas Papua dulu kali teman-teman ya. Pedalaman Papua. Ya saya pikir dana otsus Papua ini sangat besar teman-teman. Masa ya kita nggak bisa bersuuzon sih ya. Tapi dengan dana otsus yang sangat besar ya, yang diharapkan pemerintah kan Papua ini bisa berkembang teman-teman. Ya jangan sampai lah dana otsus ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, karena itu tentu merugikan saudara-saudara kita yang lain yang ada di pelosok teman-teman. Oh, ini kegiatan Bobon nih, video Bobon waktu di Papua teman-teman. Papua Selatan. Oh, ini yang udah pemekaran yang Merauke. Ini adalah perjalanan kisah tentang sebuah kuali besar. Kuali yang dimiliki oleh Chef Rakyat Indonesia,
Bobon Santoso. Kuali yang akan melintasi Nusantara, kuali yang hadir untuk semua golongan tanpa ada batasan. Jika kalian berpikir kuali ini hanya memasak hidangan, kalian salah. Kuali ini berbagi kebahagiaan, merajut kebinekaan, dan yang paling penting, kuali ini simbol keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jutaan porsi akan terbalas dengan jutaan senyum Indonesia. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih. Semoga kita doakan teman-teman program Bung Bobon Santoso ini didukung oleh pemerintah serta mendapat banyak sponsor ya untuk untuk memberi makan lah untuk masyarakat kita teman-teman yang ada di pelosok yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah daerah teman-teman ya. Wah ini luar biasa sih programnya. Karena memang Papua itu butuh perhatian lebih teman-teman. Nah, jalannya masih tanah-tanah gitu loh. Bovendigul. Jika kamu takut, jangan bermimpi di sini. Pilihan tidak akan banyak, melindungi atau mati tanpa berbuat Ini apapun. prajurit TNI kita luar biasa mengawal Bobonnya, membantu Bobon, luar biasa teman-teman. Belajar cepat tentang humanistik, lebih cepat dari siapapun. Inilah namanya sinergitas teman-teman. Saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia inilah Alat teman-teman. negara berideologi sampai kapanpun akan tetap berdiri. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, matangkan. Nah teman-teman, ini program ini harus didukung sih oleh pemerintah. Dan mungkin sponsor juga, kita doakan semoga Bang Bobon ini dapat sponsor yang gede dan bisa mewujudkan cita-citanya untuk masak di semua provinsi yang ada di Indonesia, utamanya di pelosok-pelosok ya. Karena kalau kita dengar memang masih banyak saudara kita yang kesulitan untuk makan, masih kelaparan setiap hari, masih tidak punya uang untuk beli makan setiap hari. Nah semoga dengan adanya orang-orang seperti Bobon ini dan Bobon-Bobon yang lain, semoga bisa membuka mata kita semua bahwa di pelosok itu, di daerah-daerah pelosok itu masih banyak saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan teman-teman. Ya mungkin inilah beberapa video terkait Bobon Santoso dan Papua. Semoga Bobon selalu sehat dan segala urusannya, segala apa yang diinginkannya dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian dulu. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.